Mata satunya yang paling bawah itu aku Kita nggak aduk pakai kasih. sendok Betul. terlalu lama. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan itu, halo, assalamualaikum, welcome back to my channel YouTube Ica Ica. Hai guys, jadi di kesempatan video kali ini saya mau sedikit sharing ya. Nah, jadi guys, aku tuh bener-bener bingung banget deh ya. Jadi guys, bulan ini tuh rasanya berat banget beban hidupku, tapi tetap semangat ya guys, mau gimana lagi, hidup kan harus berjalan. Nah, jadi guys, bulan ini saya dihadapkan dengan penyakit iritasi atau alergi kulit yang ada di kelopak mata saya. Nah, kalian bisa lihat sendiri kelopak mata saya itu ada sedikit merah-merah gitu dan ini gatal banget. By the way guys, jadi dari dulu alhamdulillah banget sih saya nggak punya riwayat penyakit alergi atau apapun itu, penyakit kulit nggak ada, tapi entah kenapa sekarang saya ada alergi kulit. Sebenarnya pada video sebelumnya sudah saya sharing, awal apa sih penyebabnya? Nah, kalian bisa cek saja pada video covernya yang berjudul sharing penyakitku ini. Nah, kalian bisa cek aja secara detailnya. Nah, jadi guys, semua ini hanya sharing saja ya. Jadi kalian ambil positifnya dan buang negatifnya. Just sharing ya guys ya. Nah, yang guys, buat yang aku bingung tuh gini loh guys. Jadi bulan ini kan saya bakal dihadapkan exam kuliah dan juga vaksin dosis 3. Nah, jadi saya bikin aku kepikiran gitu loh guys. Rencana minggu ini kan saya mau ke dokter lagi, tapi beda dokter gitu. Mau cek mata soalnya beberapa minggu yang lalu saya sudah pergi ke dokter dan ternyata obat sama krim atau salepnya nggak ngefek apa-apa guys. Terus nggak ada perubahan sama sekali dan dapat obatnya juga cuma satu kapsul doang. Jadi satu hari minum 2 kali pagi dan malam selama 3 hari gitu. Nah, habis obat dan tidak ada perubahan. Kalian lihat videoku saja di yang berjudul sharing penyakitku ini. Nah, jadi apa ya, itu udah saya explain secara detail sih kenapa saya tuh punya penyakit alergi, awal-awal itu penyebabnya kayak apa, mungkinkah sakit mental gitu. Nah, jadi guys, kesimpulannya itu kalau misalkan minggu ini saya pergi ke dokter, berarti saya bakal dapat obat dan otomatis saya bakal mengonsumsi obat tersebut. Sementara saya sudah ada appointment untuk vaksin dosis 3 pada tanggal 14 bulan ini gitu. Nah, kalian tahu sendiri kan guys, persyaratan vaksin kan tidak boleh mengonsumsi obat dalam keadaan pokoknya dalam keadaan sehat lah gitu ya kan. Syarat harus vaksin itu kan dalam keadaan sehat dan tidak boleh mengonsumsi obat apapun gitu. Sebenarnya masalah ini sudah saya perbincangkan with my big boss, akan tetapi ya gitu buat bingung kita semua soalnya pada bulan ini kan akan berlaku ya diwajibkan harus vaksin dosis 3 gitu. Itu syarat untuk masuk di beberapa tempat, contoh misalkan seperti mall, supermarket, restoran, dan lain-lain gitu, yang mengharuskan ada record vaksin dosis 3. Jadi gue bingung sendiri. Ya biasalah guys ya, bingung lah pokoknya. Nah guys, alhasil daripada gimana-gimana ya kan, jadi rencana mau ke dokter minggu ini gue harus cancel dulu gitu. Jadi mungkin harus ikut vaksin dosis 3 dulu kali ya, dan ke dokternya mungkin setelah habis vaksin, tapi sekitar nunggu beberapa minggu dulu gitu, nunggu efek vaksinnya hilang. Jadi untuk sementara saya mungkin pakai bedak ini dulu ya guys, untuk menahan rasa gatalnya. By the way guys, biasanya kan kalau kita mau vaksin di ruangan tunggu atau di ruangan tempat kita vaksin, biasanya kan kita ditanya ya sama petugas-petugasnya dan sama dokternya juga. Jadi sebelum divaksin biasanya dokter nanyain kamu punya penyakit apa dan punya riwayat penyakit apa dan kamu terakhir minum obat kapan gitu dan obat yang kamu minum obat apa gitu, "Sebelum ini kamu ada tidak ke dokter?" Dan bla 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 bla, itu pertanyaan dokter sebelum menyuntik vaksin gitu kan. Nah, jadi kita langsung di nah, jadi kita tuh nggak langsung disuntik vaksin gitu guys, kemudian kalau kita sudah masuk kriteria syarat yang harus divaksin, baru deh tuh dokter suntik kita.
Nah guys, nanti habis divaksin juga kita disuruh nunggu di ruangan khusus guna untuk antisipasi takut efek vaksin kenapa-napa kan. Nah kita suruh nunggu beberapa menit gitu, habis itu nanti ada kode dari petugas bahwa kita diperbolehkan pulang atau keluar gitu. Habis itu deh kita wajib minum air putih sebanyak mungkin dan kalau bisa minum air kelapa muda guna untuk mensterilkan virus-virus yang ada di tubuh kita. Nah, biasanya saya tuh sebelum vaksin dan sesudah vaksin selalu minum air kelapa muda, guys. Jadi saya harus gimana ya, guys? Harus vaksin dulu kah? Atau harus ke dokter dulu? Ya, kemungkinan aku harus vaksin dosis 3 dulu deh. Habis itu, nunggu beberapa minggu gitu. Pokoknya menghilangkan efek dulu, menghilangkan efek vaksin dulu, kemudian aku bakalan pergi ke dokter, mungkin dokter kulit gitu. Oke guys, just sharing aja, jadi ambil positifnya, buang negatifnya. Jadi inilah, pengalamanku ya, sedikit pengalamanku. Oke guys, untuk sementara saya mau coba pakai bedak Herosin dulu di, kelopak mata bagian atas ya guys. Oke langsung aja. Halo guys, sekarang saya ada di toilet, so by the way ini bedaknya, saya bakalan pakai bedak Katel Heroines dulu, ya. Nah kalian tahu sendiri kan, jadi bedak ini tuh kalau misalkan kena kulit itu pasti, semriwing gitu kan, terus kayak pedes gitu kan ya. Oke, langsung aja. Nah, jadi di sini saya tuangkan sedikit aja, terus kemudian nanti dikasih air secukupnya. By the way guys, ini kenapa saya kasih air, karena biar menempel gitu sama kulit kalau diolesin gitu. Jadi kayak bikin salam gitu. Oke guys, ini saya kasih air sedikit, terus kemudian kita aduk. By the way ini kalau kita aduk pakai sendok terlalu lama ya jadinya mengentalnya. Oke, aku langsung aja pakai jari, yang penting jarinya tuh bersih ya, guys. Oke, pokoknya telatenin sampai bener-bener menyatu air bersama bedak gitu. Oke, guys. Kayaknya terlalu banyak air, tambahin lagi. Tambahin bedak lagi. Oke, langsung aja kita aduk-aduk telatenin gitu. Ya, guys. Sampai bener-bener menyatu. Nah, teneng ini udah jadi ya guys, kalian bisa lihat sendiri. Ini sih kelihatannya masih cair, tapi nanti kalau udah ditempelin ke kulit, kalau udah kering ini bakalan apa ya, melekat banget. Nah, oke. Kalian bisa lihat sendiri ini, mataku di kelopak mata itu ada sedikit kayak benjol memerah gitu. Oke, langsung aja kita olesin guys. By the way, ini mukaku alami banget ya. Jadi mukaku ini tanpa make up, tanpa apapun karena mau dikasih krim and juga mau tidur juga sih. Jadi kalau mau tidur kan muka keadaan bersih tanpa make up. Nah guys, kita olesin pelan-pelan. Nah ini masih sedikit cair sih, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau kering bakalan melekat banget. Oke, kita ratain. By the way sebenarnya sih ini, benjolan merahnya dikit doang sih, yang kayak iritasinya doang gitu dikit, nggak terlalu lebar gitu. Tapi kan namanya krim pasti, melebar kemana mana ya, namanya krim cair gitu. Oke, langsung aja ini udah beres, guys. Oke. Dan by the way ini di mata satunya yang paling bawah itu aku nggak kasih, karena ini deket banget sama mata, jadi takut aja sih. Jadi sebenarnya ini seharusnya pakai krim dari dokter, tapi aku menunggu vaksin dosis 3 dulu. Jadi untuk sementara aku tahan pakai ini dulu. Tene. Nah, dia hasilnya kayak gini. Kita tunggu sampai kering ya, guys. Beberapa menit aja udah kering banget nanti. Oke, cepet sembuh ya, guys, kuenya. Nah, jadi guys kalian bisa lihat sendiri ini sudah kering. Nah, jadi bedaknya sudah kering ya kan. Kalau sudah kering kelihatan tebal banget ya, melekat banget dan ini asli perih banget. Nah, itu dia guys.
Hai guys, by the way itu di mata satunya yang paling bawah itu, yang bagian eyeliner gitu, itu kenapa nggak saya taruhin krim, by the way, itu soalnya deket banget sama mata dan kayak nggak ada jedanya, jadi takut aja. Soalnya ini kan, bedak Hyrosin itu kan kayak keras banget ya, kalau kena kulit aja langsung kayak sedikit perih, terus kayak semriwing gitu. Nah, jadi untuk sementara yang mata satu ini, yang paling bawah itu nggak saya taruh krim. Nanti nunggu maybe, habis dari dokter aja, habis vaksin, terus nanti aku mau ke dokter gitu. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan itu, mata satunya paling bawah itu agak agak sedikit, ada benjol gitu. Nah, jadi kalau orang bilang tuh kayak timbilan gitu ya. Tapi sebenarnya ini bukan timbil sih, soalnya dulu-dulu waktu saya zaman masih kecil itu juga sering timbilan, tapi, timbilan itu kan kayak cepet sembuh gitu, nggak usah dikasih obat apapun juga cepet sembuh. Akan tetapi, untuk hal ini tuh kayak, apa ya, udah berjalan mau hampir 3 bulan, tapi nggak ada perubahan walaupun udah dikasih obat dari dokter gitu. Nah, jadi guys, ini mata yang satu itu yang saya taruhin krim bedak itu, muncul lebih duluan ya. Jadi, itu muncul terus kurang lebih 1 minggu kemudian mata satunya yang paling bawah itu kemudian muncul yang itu. Mungkin saat ini aku lagi kena, apa sih, alergi kulit aja sih. Jadi ya karena sebelum-sebelumnya tuh belum pernah, kena kayak gini guys. Jadi ya sedikit kayak syok aja. Oke guys, itu dia sedikit sharing aku, and then ambil positifnya, buang negatifnya, and ya sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Oh ya, yang belum subscribe, silakan subscribe, like, and comment. Thank you very much for watching my video. See you for next my video. Bye bye.